Perkenalkan, nama lengkap saya Sri Ningsi Milda Toto. Saya selaku Ketua dari Kelompok 5 Manajemen Keuangan dengan NIM 19190358 dan berikut adalah anggota kelompok saya. Shalom, perkenalkan nama saya Maria M. Batu, NIM 19190045, Prodi Akuntansi, kelas A semester 3. Perkenalkan, nama saya Maria Serliana Elibau, NIM 19190017, Prodi Akuntansi semester 3. Salam, perkenalkan nama lengkap saya Antoneta Malo dengan NIM 19190006. Materi selanjutnya, jika dividen saham PT Tata diharapkan tumbuh besar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sebesar rupiah 160-an dan harga pasar saham sekarang rupiah 2.160-an. Jadi pertanyaannya, berapakah biaya ekuitasnya? KE sama dengan D1 dibagi PO tambah G. KE sama dengan 160 dibagi 2.160 tambah 10%. KE sama dengan 7,4% ditambah 10%. Jadi hasilnya 17,4%. Di sini ada biaya ekuitas saham biasa baru atau ekuitas eksternal. Di bawah sini dirumuskan dua. Yang pertama, ekuitas eksternal dan biaya laba ditahan. Dan ada juga biaya flotasi, yaitu biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena penerbitkan saham baru. Contoh, komisi pialang. Teman-teman bisa lihat rumusnya di bawah sini. Dan ada juga contohnya. Kita asumsikan bahwa Alit memiliki biaya flotasi sebesar 10%, maka biaya ekuitas $1,24 dibagi $23 kali 1 kurang 0,1 tambah 8%. $1,24 dibagi $20,70 ditambah 8%. Jadi 6% ditambah 8%, jadi hasilnya 14%. Contoh soal yang kedua, suatu perusahaan yang menerbitkan saham mengeluarkan biaya pengembangan 10%. Harga saham perusahaan tersebut saat ini berjumlah 21,73. Pertumbuhan saham diperkirakan 6,6% dan dividen yang akan dibayar pada akhir tahun berjumlah 1.341. Pertanyaannya, hitung biaya ekuitas eksternal. Di bawah sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Yang kedua, namun jika pers menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Yang ketiga, biaya modal rata-rata tertimbang ini disebut dengan weighted average cost of capital. Ini juga ada biaya modal rata-rata tertimbang. Weighted average cost of capital dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk menghitung biaya modal, kita menggunakan weighted average cost of capital. Dan yang kedua, weighted average cost of capital adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal. Dan yang ketiga, komponen modal yang sering dipakai adalah saham biasa, saham preferen, hutang, laba ditahan. Dan yang keempat, seluruh komponen modal mempunyai satu kesamaan, yaitu investor yang menyediakan dana berharap untuk mendapatkan return dari investasi mereka. Teman-teman, di bawah sini ada rumus dari weighted average cost of capital. Teman-teman bisa lihat di bawah sini. Langsung saja diilustrasi. Andaikah Alit Food memiliki target struktur modal yang terdiri dari 45% utang,
2% saham preferen, 53% ekuitas saham biasa atau laba ditahan, tambah saham biasa, utang sebelum pajak 10%. Utang setelah pajak KD dikali 1 kurang T sama dengan 10% dikali 0,6 sama dengan 6%. Biaya saham preferen 10,3%. Biaya ekuitas saham biasa, laba ditahan 13,4%. Tarif pajak marginal 40%. Semua ekuitas barunya berasal dari laba ditahan. Jadi pertanyaannya, hitung biaya modal rata-rata tertimbang. Di sini teman-teman bisa lihat rumus dari weighted average cost of capital. Langsung saja 0,45 dikali 10% dikali 60% tambah 2% kali 10,3% tambah 53% dikali 13,4%. Jadi hasilnya dari weighted average cost of capital 10%. Perkenalkan, nama saya Angelina Kartini Meo, NIM 19190039. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan mengenai biaya modal perusahaan seperti yang tertera pada slide berikut ini. Nah, di dalam biaya modal perusahaan terdapat yang namanya aktiva dan juga pasiva, seperti yang tertera dalam slide berikut ini. Di dalam biaya modal terdapat aset yang dimana terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada biaya modal atau cost of capital, yang merupakan biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Dan yang kedua, modal dapat dilihat di neraca sisi kanan, yang dimana terdiri atas hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Kemudian, penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. Yang pertama, untuk memaksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya termasuk biaya modal diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Dan yang ketiga, keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Contoh, Tuan A akan meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan jumlah bunga 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya sebesar 50.000. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman bisa lihat pada slide yang sudah tertera. Jadi, biaya memperoleh modal pinjaman adi bunga ditambah biaya administrasinya dilakukan dengan perhitungan 2% dikali 6 bulan dikali 1 juta ditambah 50 menghasilkan 170.000. Dan untuk menghitung biaya modal per bulan dilakukan dengan perhitungan 170.000 dibagi 1 juta dibagi 6 menghasilkan 0,0283 atau 2,83%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa lebih besar dari bunga menurut kontrak yang hanya 2%. Fungsi biaya modal terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan. Terdapat dua perhitungan, yang dimana perhitungan pertama sebelum pajak atau before tax basis, yang diperlukan disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. Dan yang kedua setelah pajak atau after tax basis.
Dan sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan cara membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Dan biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh atau overall cost of capital. Jadi misalnya jika kita menggunakan metode next present value atau profitability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proceeds dan pengeluaran investasi. Dan untuk bagian ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang bersangkutan dengan biaya hutang. Biaya hutang atau yang biasa kita kenal dengan istilah cost of debt merupakan biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan WACC, kita memakai biaya hutang setelah pajak yang dimana terdapat KD 1 kurang T, dan T merupakan tarif pajak perusahaan. Contohnya KD 10%, pajak 15%. Yang ditanyakan berapa biaya hutang setelah pajak. Jadi perhitungannya 10%, 1 dikurang 15%, sehingga mendapatkan hasil 8,5%. Di dalam biaya hutang yang perlu diingat bahwa penggunaan hutang sebagai modal menurunkan penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu, penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar. Contohnya, suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit. Bunga dari kredit tersebut sebesar 10%, tingkat pajak penghasilan 40%, maka biaya hutang setelah pajak sebesar, jadi perhitungannya KT sama dengan KB, yang dimana 1 kurang T, sehingga 0,10, 1 kurang 0,40 menghasilkan 0,06, yang menghasilkan 6%, seperti yang tertera dalam slide berikut ini. Baik, saya akan melanjutkan materi pada bagian biaya saham preferen. Biaya saham preferen adalah tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen menggunakan rumus KP sama dengan DP per PN. Dengan keterangan DP sama dengan dividen saham preferen tahunan, sedangkan PN sama dengan harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit atau setelah dikurangi biaya peluncuran saham atau flotation cost. Dengan contoh soal, PT Aksara menjual saham preferen yang memberikan dividen 10.000 per tahun, harga saham 100.000 dengan flotation cost 2,5 per lembar saham. Kita menggunakan rumus KP sama dengan DP bagi PN sama dengan 10 dibagi 97,5 sama dengan 10,26%. Contoh yang kedua, sebuah perusahaan mempunyai saham preferen yang telah beredar yang memberikan dividen 23.000 per lembar dan harga jual 105.000. Jika perusahaan mengeluarkan biaya lagi emisi saham preferen, maka yang bersangkutan akan terkena biaya pertanggungan 2,5.000 per lembar saham. Berapa nilai saham preferen? Di sini kita menggunakan rumus seperti yang di atas, KP sama dengan DP dibagi PN dengan nilai 23 dibagi 102,5 sama dengan 0,224 atau sama dengan 22,4%. Kemudian masuk pada biaya laba ditahan. Biaya laba ditahan, yang pertama, perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara.
Yang pertama, menahan sebagian laba, dan yang kedua, menerbitkan saham biasa baru. Apabila perusahaan menahan sebagian labanya untuk modal, apakah ada biayanya? Laba dapat dibagikan berupa dividen dan investor dapat menginvestasikan uang itu dengan membeli saham, obligasi, real estate, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan keuntungan paling tidak sama dengan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan. Masuk pada dua cara menaksir. Yang pertama, pendekatan CAPM, dan yang kedua, pendekatan discounted cash flow. Yang pertama, pendekatan CAPM dengan menggunakan rumus KS sama dengan KRF ditambah KM kurang KRF dikali BI, dengan keterangan KS sama dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan pada saham perusahaan I. KRF sama dengan risk free rate atau bunga bebas risiko. Kemudian KM sama dengan tingkat keuntungan portofolio pasar, dan BI sama dengan beta saham perusahaan I. Baik, di sini saya akan melanjutkan satu pendekatan CAPM. KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali B. KS tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan I. KRF sama dengan risk free rate atau bunga bebas risiko. KM sama dengan tingkat keuntungan portofolio pasar. BI sama dengan beta saham perusahaan I. Berikut pendekatan CAPM. Langkah 1, estimasi suku bunga bebas risiko KRF. Langkah 2, estimasi koefisien beta saham B1. Langkah 3, estimasi tingkat pengembalian yang diharapkan atas pasar atau atas rata-rata saham KM. Langkah 4, substitusikan nilai sebelum ke persamaan CAPM untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diperluas atas saham pada pertanyaan. KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BSI. Berikut ilustrasi CAPM. Asumsikan bahwa KRF sama dengan 8%, KM sama dengan 13%, dan BI sama dengan 0,7 untuk sebuah saham. Maka KS adalah KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF BI sama dengan 8% tambah 13% kurang 8% kali 0,7 sama dengan 8% tambah 5% kali 0,7 sama dengan 8% tambah 3,5% sama dengan 11,5%. Tes apabila BI sama dengan 1,8 hit KS. Yang berikut tes apabila BI sama dengan 1,8 hit KS. KS sama dengan KRF tambah KM. KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali B1. BI sama dengan 8% tambah 13% kurang 8% kali 1,8 sama dengan 8% tambah 5% kali 1,8 sama dengan 8% tambah 9% sama dengan 17%. Asumsikan bahwa KRF sama dengan 6%, KM sama dengan 10%, dan BI sama dengan 0,7 untuk sebuah saham. Maka KS adalah KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF BI sama dengan 6% tambah 10% kurang 6% kali 0,7 sama dengan 6% tambah 2,8% sama dengan 8,8%. Bila BI sama dengan 1,8, hitung kembali KS-nya. 2. Model diskonto dividen. Menjelaskan biaya ekuitas K, MRP, TK, diskonto yang menyimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal MRP, faktor diskonto DR dividen yang ada. Ya, kita bisa lihat di sini rumusnya.
Jika dividen diharapkan mengalami pertumbuhan growth sebesar G per tahun, maka biaya ekuitas PO sama dengan, kita bisa lihat di sini, apabila diasumsikan bahwa biaya ekuitas K lebih besar daripada tingkat pertumbuhan dividennya, maka rumusnya menjadi, ya, kita bisa lihat lanjut. Ya, selanjutnya kita bisa lihat di sini, kita bisa baca di sini. Selanjutnya ilustrasi D, CF. Perusahaan elit diperkirakan memiliki ROE yang konstan sebesar 13,4% yang diperkirakan akan membayar 40% dari labanya dan menahan 60% lainnya. Saham elit dijual pada harga 23. Dividen yang diharapkan selanjutnya adalah, hitunglah pengembalian yang diharapkannya. Baik, kita bisa lihat di sini. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya. Maka biaya untuk tambahan modal adalah, teman-teman bisa lihat pada tabel biaya modal rata-rata tertimbang. Kemudian yang berikut biaya modal marginal. Biaya modal marginal yang pertama biaya tambahan untuk setiap unit baru. Yang kedua, biaya marginal tenaga kerja adalah biaya yang timbul karena menambah seorang tenaga kerja. Contohnya, apabila perusahaan menambah 10 orang tenaga kerja, maka biaya marginal tenaga kerjanya mungkin 500.000 per orang, tetapi bila 100 orang tambahannya, maka biaya marginalnya ini mungkin jadi 750.000 per orang, karena sulitnya mencari tenaga kerja sekian banyak dengan kapabilitas sesuai kebutuhan. Dengan rumus BPI sama dengan AFI dibagi WI, dengan dimana BPI sama dengan breakpoints untuk sumber pembiayaan I, AFI itu jumlah dana yang tersedia dari pendanaan I dengan biaya tertentu, WI itu sama dengan WI itu adalah bobot struktur modal dari sumber I. Ilustrasinya, perusahaan WDC mempunyai laba ditahan sebesar 300.000 dengan biaya KS sama dengan 13%. Jika mengeluarkan saham baru dengan biaya lebih mahal, KS sama dengan 14%. Perusahaan memperkirakan hanya dapat memperoleh pinjaman sebesar 400.000 dengan biaya KD sama dengan 5,6%. Tambahan hutang selanjutnya, maka biaya hutang akan menjadi KD sama dengan 8,4%. Biaya saham preferen 10,6%, sedangkan target struktur modal adalah 40, 10, 50 yang terdiri dari hutang, saham preferen, dan saham biasa. Jadi di sini ada 2 titik patahan atau breakpoints, di mana titik pertama itu ketika 300.000 dari laba ditahan dengan biaya 13%, yang kedua ketika tambahan dana 400.000 dengan biaya 5,6%. BP sama dengan 300.000 dibagi dengan 0,5 sama dengan 600.000. BP yang kedua sama dengan 400.000 dibagi 0,4 sama dengan 1 juta. Kemudian biaya modal rata-ratanya teman-teman bisa perhatikan pada tabel. Jadi dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa batasan 0 sampai 600, maka WAC sebesar 9,8%. Jika diperlukan dana tambahan 400.000, maka 600.000 sampai dengan 1 juta, maka biaya mengikat menjadi 10,3%. Demikian juga jika perusahaan memerlukan dana yang lebih besar dari 1 juta, maka diperlukan WACC 11,5%.